Doni. teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Hui. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran teknologi dan inovasi bagi ekonomi perdagangan masyarakat. Saya tidak sendirian, saya dibantu oleh teman-teman saya, ada Doni Saputra dan Arya Saputra. Yang pertama ada bisnis online. Bisnis online yang seperti yang kita ketahui di Indonesia sudah banyak sekali bisnis online yang berdiri. Salah satunya ada tiket.com dan bineka.com. Dengan konsep bisnis B2C atau bisnis ke konsumen, pelaku bisnis menawarkan produk dan layanan kepada konsumen yang melakukan pembelian secara daring. Yang kedua, ada Bizi dan Ralali. Dengan konsep bisnis B2B atau bisnis ke bisnis, transaksi ini terjadi antara pelaku bisnis yang terlibat dengan penjualan barang dan layanan dengan pemahaman bisnis yang saling terjalin. Yang ketiga, ada C2C atau konsumen ke konsumen. Transaksi ini melibatkan konsumen yang menjual produk langsung kepada konsumen lainnya melalui platform pihak ketiga. Dengan contoh ada Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya ada konsep bisnis C2B atau konsumen ke bisnis. Jenis transaksi ini melibatkan konsumen yang menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Contohnya adalah freelancer.com. Yang kelima ada B2A atau bisnis ke administrasi, adalah platform yang menjual barang atau layanan melalui tender dan memenuhi persyaratan pemerintah. Dengan contoh ada pajak.go.id dan allianz.com. Yang terakhir ada O2O atau online ke offline. Proses transaksi ini melibatkan penjual yang menggunakan dua saluran, yaitu online untuk promosi dan menemukan konsumen, serta offline untuk melanjutkan proses pembelian. Dengan contoh ada Gojek dan Grab adalah contoh O2O yang sukses di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Doni Saputra. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nicholas Hui. Di sini kita ada pembayaran digital. Nah, jenis-jenis pembayaran digital di Indonesia ini, yang pertama ini ada e-wallet atau dompet digital. Suatu jenis dompet yang memungkinkan penyimpanan uang dalam format digital. Saat ini di Indonesia terdapat GoPay dan juga OVO. Ini mempermudah kita dalam mengakses uang kita. Biasanya kita memakai uang dalam uang fisik, tapi hari ini kita bisa pakai uang digital seperti GoPay dan OVO ini. Nah, yang kedua ini ada mobile banking. Nah, pada transaksi dan aktivitas perbankan melalui perangkat seluler, aplikasi mobile banking ini disediakan oleh bank yang memungkinkan berbagai transaksi. Di sini ada contohnya IMPS atau RTGS. Nah, yang ketiga ini ada virtual account. Dalam virtual account ini kita menyangkut ke akun rekening kita ya di bank virtual yang menggunakan menerima pembayaran menggunakan memasukkan kode virtual account ke dalam akun bank untuk mengakses rincian pembayaran tanpa perlu menentukan jumlah harga secara spesifik. Oke, yang keempat ini ada internet banking atau m-banking. Ini adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi melalui situs web bank. M-banking memerlukan koneksi internet dan memungkinkan nasabah melakukan penerimaan pembayaran secara situs web. Yang terakhir ada QR Code. QR Code ini adalah metode pembayaran yang menggunakan kode matriks dua dimensi untuk mempercepat transaksi. Caranya cukup sederhana, pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi pembayaran digital untuk memindai QR Code tersebut. Ini mempermudah kita dalam mengakses tiap belanja kita. Kita bisa menggunakan handphone kita atau smartphone kita untuk dalam metode pembayarannya. Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, nama saya Arya Saputra dan saya akan melanjutkan pembahasan dari teori yang dibahas oleh teman saya, Doni. Yang pertama saya akan membahas tentang industri digital. Industri digital itu adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Yang pertama itu ada fashion. Pada bidang fashion ini memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan imbal hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh sifat
terus-menerus berkembangnya tren fashion setiap hari. Selain itu, fashion juga sangat mudah dipasarkan secara online, sehingga memungkinkan pemasaran digital untuk menjadi strategi yang efektif. Yang kedua ada games. Meskipun terlihat sederhana, industri game dapat memberikan imbal hasil yang besar jika dijalankan dengan optimal. Kolaborasi dengan pengembang game untuk menciptakan permainan yang sedang tren dengan metode pembayaran yang ramah pengguna dapat menjadi strategi yang efektif. Setelah itu, pemasaran game dapat dilakukan melalui media sosial atau iklan yang berbayar. Yang ketiga itu ada layanan jasa online. Layanan jasa online seperti ojek online atau pengerjaan tugas online dan layanan pengiriman makanan online dapat menjadi pilihan usaha yang menguntungkan. Menciptakan inovasi baru dalam bidang ini dapat menjadi langkah penting untuk memperoleh imbal hasil yang signifikan. Yang keempat itu ada film. Industri film ini merupakan bagian dari industri kreatif digital. Dengan promosi film yang semakin mudah melalui media sosial dan popularitas platform seperti YouTube, pendapatan dari industri film tidak hanya berasal dari liburan semata, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang menarik. Baik teman-teman, dari pembahasan yang telah kita bahas, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Dari hasil yang kami buat, masyarakat perlu lebih mengetahui adanya teknologi dan inovasi karena zaman sudah semakin modern dan canggih. Hal ini bertujuan untuk mempermudah setiap kegiatan transaksi agar industri digital di negara kita tidak stuck dan tertinggal, dan masyarakat tidak tertinggal di zaman digital ini. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Kami memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.